Assalamualaikum. Video kali ini merupakan jawaban untuk tantangan hari kedua dalam stimulasi literasi bersama kelas Bunda Sayang Institut Ibu Profesional. Hari ini kita mau book review dan read aloud buku apa ya? Gimana kalau buku favoritnya Nusa aja yang udah sampai ledes banget ini karena hampir tiap hari dia minta bacakan. Buku pilihan Nisa kali ini merupakan seri Metamorfosis terbitannya Gema Insani. Ada 3 judul ya, ada Nyam-Nyam Ulat Lapar, Kecipak-Kecipuk Katak Berenang, dan juga Nginging Nyamuk Terbang. Kita bakalan review buku pertamanya dulu ya. Nih, Nyam-Nyam Ulat Lapar. Seri Metamorfosis dari Gema Insani ini pakai soft cover ya. Tuh, pakai soft cover dan kertasnya bagus, tapi tetap full color semuanya. Karena dia soft cover dan ujungnya juga tidak rounded seperti buku pada umumnya, itu kenapa ini rekomen untuk anak-anak usia di atas 3 tahun. Nusa belum 3 tahun sih, tapi ya kembali ke orang tua, kepercayaannya ke anak ya. Kalau misalnya percaya anak nggak akan hambur-hambur yang robek-robek gitu, ya bisa deh udah dikasih bukunya. Apalagi serunya, belakangan buku-buku seri Metamorfosis ini tuh jadi favoritnya Nusa. Dia suka banget ngeliatin hewan-hewanannya, si ulat, si nyamuk, si kodok yang bisa dilaguin juga. Salah satu fitur keren tambahan dalam buku ini adalah buku center. Maksudnya ya kalau pas mau baca, kalau bisa sediain center karena ada fitur yang nanti bakal aku tunjukin kenapa dia butuh center saat membaca. Kita coba lihat dulu ya isinya. Tampilan warna dalam seri Metamorfosis ini lebih kompleks, tapi bagusnya bahasa-bahasanya itu sederhana, nggak banyak kata-kata yang nggak penting lah ya. Jadi kata-katanya itu benar-benar simple, tapi yang paling penting dia selalu menunjukkan fakta ilmiah dan kadang ada nih aktivitas yang juga bisa kita lakukan atau kita ajak anak untuk terlibat. Misal nih, benda mana yang dimaksud ya? Maksudnya benda yang ini tadi, yang berkilau ketika ditimpa cahaya mentari pagi. Oh ini loh, ternyata ada telur-telur calon ulat gitu. Nah, ada fakta ilmiahnya, ada aktivitas di mana kita bisa ngajak anak untuk ikut berhitung kadang, atau mewarnai, atau menunjuk apakah barang yang dimaksud dalam si buku tadi. Nah, inilah yang aku maksud fitur center. Jadi, ketika baca, ini kan ada si telur. Nah, telur ini kita centerin di bagian hitam tadi. Nanti bakalan muncul tuh. Di bagian hitam sini nanti kita center, gitu ya. Nanti di sini bakalan muncul bayangannya si gambar di belakang ini loh. Nah, itu kenapa kita butuh center. Jadi, ketika kita nyenterin bagian di sini, terus kita lihat lagi ke halaman ini, nanti akan muncul bayangannya gitu. Dan kita kayak bisa nerawang gitu loh. Oh, ternyata ada ulatnya loh di dalam telur. Penjelasannya sederhana banget, dan hewan-hewan yang kayak gini tuh masih hewan-hewan yang sangat gampang untuk kita temui sebenarnya. Next step, ketika anaknya udah agak gedean, sekitar 4-5 tahun, bisa dia diajak untuk berburu ulat, terus melihat apakah ulat nanti akan terlahir sebagai kupu-kupu atau mungkin hewan lain gitu. Jadi ada aktivitas lanjutan. Aku ngerasa buku ini bisa dipakai agak lama ya, long last, sampai mereka akhirnya bisa praktek sendiri miara ulat, akhirnya yang jadi kepompong, dan muncul deh hewannya apaan. Seperti yang dicontohin di buku ini, siklus metamorfosisnya akhirnya ulat tadi akhirnya terlahir menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, padahal dalam prakteknya nggak semua telur ini tadi menjadi ulat, kepompong, dan lahir sebagai kupu-kupu ya, bisa jadi menjadi hewan lain seperti itu. Selesai gitu deh, semoga bermanfaat. Yuk kita sekarang simak membaca buku ini sama Nusa. Buku berikutnya adalah Nyam 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 Ulat Lapar. Gimana baca dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wah, ada apa itu? Ada itu kumbang ya, kumbang. Ada bunga banyak. Itu siput. Nah, bisa nggak lihat ada benda bulat kecil berwarna keputihan? Ini nih apa nih? Tuh, dia berkilau kalau ditimpa cahaya mentari. Nah, itu adalah ada burung. Iya, telur-telur yang mengkilat tadi dipatok burung. Hari pertama ada yang jatuh, hari kedua ada burung yang mematok beberapa butir telur, hari ketiga hujan deras, butiran telur pun banyak yang
belakangnya ya. Tahu aja. Lucu. Si ulat hijau makan cangkang telurnya. Putus. Oh iya, rusak daunnya. Ulat yang baru netas kan makan cangkang, karena nutrisi dari cangkang diperlukan buat pertumbuhan. Tapi ternyata saat cangkangnya habis, ulatnya makan daun. Tuh, yuk, buka, balik lagi. Nyam 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 nyam. Oh, dia makan terus. Nyam 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 nyam. Si ulat hijau masih merasa lapar. Dengan rakus, ulat makan daun di dekatnya. Wah 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 wah, nggak berhenti makan. Sudah berapa helai ini yang dimakan? Bisa-bisa ulatnya jadi gendut. Nyam nyam nyam. Jadi ulat jadi gendut. Dulu saat bertelur, mamanya pilihkan tempat untuk telurnya, yaitu daun yang penuh nutrisi dan disukai oleh bakal bayi. Hah? Jadi gendut. Gendut, gendut. Ulat bertambah besar dan besar. Gendutnya. Ulat nggak bisa bertambah besar lagi. Dia pun akhirnya berhenti makan. Nih, siklusnya gimana nih? Dari telur menetas, lalu si kecil masih makan cangkang, lalu yang makan daun-daun, lalu jadi gendut. Iya benar. Gendut. Saat membesar, ulat siap berganti kulit. Biasanya ulat berganti kulit 4-5 kali. Ayo buka lagi. Buka lagi, buka. Dia bubuk. Ulatnya menguap lebar. Dia mencari tempat yang nyaman untuk bobo. Nah, ulat bersiap bobo. 2 hari, 1 hari, 2 hari. Ulat menutupi dirinya dengan selimut yang sangat apa nih? Awalnya selimutnya sangat lucu, cenah. Tuh. Ih, bobo dia. Nih. Satu pagi yang cerah, setelah puas tertidur di dalam kepompong. Wah, ulatnya keluar. Jadi apa ya dia? Tara, jadi kupu-kupu. Ya. Ketika keluar, sayap kupu-kupu masih basah. Perlahan sayap akan mengering, lebih besar dan kuat. Berapa jam kemudian, kupu-kupu pun siap terbang mencari makan, yaitu cairan manis yang dihasilkan oleh bunga. Kita mengenalnya dengan nama nektar. Nah, ini ya siklus hidup kupu-kupu. Dari telur, ulat, kepompong, lalu jadi kupu-kupu.